Banyak pasangan muda zaman now sering terjebak bank. Fenomena ini marak terjadi karena ketika di sekolah mayoritas yang diajarkan adalah kompetensi dan berkompetisi dengan nilai ujian. Setelah 18 tahun sekolah, mungkin mereka masih akan berpikir dan merasa, oh seumur-umur dia survive soal urusan ujian. Namun begitu memasuki gerbang pernikahan, mereka mulai terekspos dunia utang. Kok utang sih? Grafik income pasangan muda itu seperti tangga manajemen, mulai dari UMR hingga manajer. Ada yang menanjak menjadi direktur, tapi semuanya butuh waktu 10-20 tahun. Sementara pengeluaran keburu membengkak, perbandingan biaya hidup yang ideal adalah total biaya hidup tertutupi selama 10 tahun. Misalnya, rumah 500 juta rupiah, mobil 100 juta rupiah, rekreasi 100 juta rupiah, biaya shopping dan makan 500 juta rupiah. Jadi, total sekitar 1,2 miliar rupiah. Secara total biaya hidup kelihatannya akan tertutup selama 10 tahun. Secara teori, kenyataannya, perjalanan income tidak sinkron dengan beban biaya. Ketika gaji sudah mapan dan mulai kredit mobil, tapi ternyata kena PHK. Sementara cari lowongan baru, malah kembali pada UMR. Sedangkan cicilan mobil jalan terus. Demikian terjadi sampai tua 30 tahun bekerja tetap tekor. Sebelumnya, kita telah menghitung uang masuk dan keluar menjadi utang. Kita asumsikan tagar uang dicoret, dianggap tidak ada. Nah, lalu apa penggantinya? Satu, kita ingat ada utang budi. Dan ini bukan uang. Nah, bagaimana mengelola utang budi dan kebaikan menjadi surplus, agar persoalan hidup tercukupi? Ada yang sampai tua hidupnya berada dalam sistem nego transaksional, seolah-olah hidup dijalankan seperti sales penjualan di mana semuanya sekadar mencapai transaksi tanpa unsur saling tolong-menolong, saling mengulurkan bantuan. Berinteraksi asal sekadar mendapatkan motivasi atau kepentingannya tercapai, menghilangkan unsur berelasi berdasarkan hubungan baik, saling berbalas budi baik. Sudah tua bingung dengan nilai bargaining atau nilai tawar yang malah turun mendekati nol. Sedangkan cara poin tanda pagar satu utang budi bersaldo nol. Sekali lagi, kita mengasumsikan uang dicoret, dianggap tidak ada. Lalu, apa penggantinya? Dua, kita terjebak sistem reward. Bila aku begini, aku dapat apa? Aku menikah dengan suami. Sementara biaya hidup tekor, aku dapat apa? Suami malah di PHK. Untuk keluar dari lingkaran sistem reward, kita harus back to basic. Hubungan relationship yang transaksional diubah menjadi hubungan rahmat. Sialnya, rahmat yang dicari-cari malah tidak ditemukan. Orang bertanya cari kemana? Ada di mana? Biasanya setelah bercerai, mereka kapok dan kembali ke nenek, kakek, paman, tante, IMF alias ibu mertua dan famili. Sementara nenek juga butuh kasih sayang, paman butuh respek, dan ternyata buah kasih sayang, respek, sahabat handai tolan, menghasilkan hubungan rahmat. Nah, bagaimana mengelola hubungan rahmat dan kebaikan menjadi surplus sehingga persoalan hidup tercukupi? Oke, untuk semuanya yang ingin berbisnis dengan cepat tapi aman, kita tahu bahwa kripto, Bitcoin, BTC itu selalu naik, jadi jarang turun. Nah, untungnya pun minimal per hari 0,5% dan bisa lebih. Jadi teman-teman buat belajar gampang nih, tinggal daftar ke saya, gratis, enak banget ya. Dan teman-teman, ini opportunity yang luar biasa. Teman-teman bisa nyontek langsung signalnya, beli di mana, jual di mana, dan bagaimana prosedurnya. Seru banget ya. Tapi saya pengen tekankan bahwa di sini kita khusus untuk ETH dan BTC saja. Kenapa begitu? Kenapa teman-teman yang selalu bikin atau beli koin, meme dan lain-lain, altcoin dan lain-lain selalu jeblok? Mungkin teman-teman nggak ngerti drop syndrome itu seperti apa. Jadi ada polanya. Teman-teman langsung belajar. Bayar nggak? Gratis. Waduh, enak ya. Bahkan teman-teman bisa running deposit start dari 3 juta sampai 5 juta. Lebih juga boleh, nggak masalah. Ya, luar biasa kesempatan ini. Jika tertarik, serius mau belajar, gratis, hubungi nomor yang tertera di sini. Oke, salam dari saya, BTC Community. Bye-bye.